Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama kita hormati pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, kemudian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kalau kita baca dalam sejarah, memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir ini sejak tahun 1956. Saya baca dalam sejarah ya Pak ya. Dalam sejarah. Sejak tahun 1956 sudah kita perjuangkan. Tapi baru terwujud pada tahun 1999. Ya Pak kan? Begitu lamanya. Cita-cita yang demikian inilah sekarang sudah terwujud Kabupaten Rokan Hilir. Sekarang sudah menjadi berapa kecamatan sekarang Pak? Sudah 18 kecamatan. Kalau dulu Kabupaten Rokan Hilir 3 kecamatan. Kubu, Bangko, Tanah Putih. Nah, sekarang sudah 18 kecamatan. Begitulah perkembangan. Nah, ini perkembangan ini nanti tahun-tahun yang akan datang masih berkembang. Termasuk juga dulu Sumatera. Mungkin kalau bapak-bapak tidak ingat, kalau saya ingat. Sumatera ini mula-mula Indonesia merdeka satu provinsi, Provinsi Sumatera. Ibu kota Medan. Gubernur pertamanya adalah Mr. Muhammad Amin. Nah, kalau saya ingat, karena saya sudah berumur 80 tahun. Sudah 80 tahun umur. Tahun 1940. Waktu agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, semua kita ingat. Apalagi waktu itu termasuk emak saya dan 2 adik saya, Mariuli Ma'mun dan Ja'arnah Ma'mun, itu ditawan oleh Belanda di Tanah Putih. Ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Tanah Putih. Minta supaya ayah saya menyerah. Ayah saya itu kepala desa Bangko Kanan. Merangkap wakil camat militer. Camat militernya Abdullah Sukup. Nah, ayah saya. Belanda minta waktu itu supaya ayah saya menyerah. Tapi ayah saya tidak mau menyerah. Tetap bertahan. Akhirnya mak saya dilepas oleh Belanda. Itu sejarah-sejarah yang kita... Di dalam memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir ini juga lama Pak, baru terwujud ya Pak ya, baru terwujud. Kata salah saya sudah 21 tahun yang lalu ya Pak, 21 tahun yang lalu. Waktu itu saya juga ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Nah, saya waktu itu ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Rokan Hilir minta menjadi kabupaten yang terdiri daripada Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Tanah Putih. Bengkalis keberatan. Bengkalis tidak mau melepas Kecamatan Kubu, Bangko, Tanah Putih, tidak mau melepas, keluar dari Kabupaten Bengkalis. Tapi begitu gigihnya tokoh-tokoh kita waktu itu memperjuangkan, akhirnya terwujud Pak. Terwujud. Karena ini sudah terwujud, sekarang apa langkah kita? Ini mohon maaf ya Pak. Ini mohon maaf saja, apa langkah kita? Langkah kita sekarang bagaimana kita membangun Kabupaten Rokan Hilir ini yang bagus. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya. Itu yang perlu kita bangun bersama-sama Kabupaten Rokan Hilir ini. Untuk membangun ini memerlukan dana. Memerlukan dana. Tanpa dana tidak akan bisa membangun. Macam mana mau membangun, dana tidak ada. Nah, kalau hanya APBD Rokan Hilir, saya kira tidak cukup ya Pak ya, Pak Ketua. Saya kira tidak cukup. Sekarang berapa APBD Rokan Hilir? 5,8. Berapa? 1,8 triliun. Itu merosot Pak. Sebab saya pernah jadi bupati. Merosot. Waktu saya jadi bupati pernah 3,6 triliun. Ini yang harus kita perjuangkan Pak, kembali.
supaya pusat itu jangan semena-mena. Kita jangan takut melawan pusat. Saya dulu kan melawan pusat juga. Ya kan? Berapa kali saya melawan pusat waktu itu. Ya kan? Saya ingat Pak, waktu itu pernah pusat mengadakan. Pernah Pak. Penerimaan pegawai negeri harus S1. Ini ketua DPRD-nya. Harus S1. Saya hitung-hitung di Kabupaten Rokan Hilir. S1 ini tak banyak anak-anak orang kampung. Banyak-banyak orang kota. Yang lucunya lagi, mohon maaf saja, didatangkan dari Sumatera Utara. Didatangkan dari Sumatera Barat. Wah, ini saya tahu bukan orang Rokan Hilir. Nama saya orang Rokan Hilir. Mengapa pula orang lain jauh-jauh dari Sumatera Utara datang ke sini? Maaf saja kalau ada Sumatera. Ya, mohon maaf saja. Mengapa pula dia pula? Waktu itu saya bertahan, ingat betul saya. Kami Rokan Hilir tidak akan menerima pegawai selagi hanya tamat S1. Saya minta SMA. Ingat itu Pak. Nah, kita jangan takut Pak Ketua. Jangan takut melawan orang pusat tu. Demi untuk, saya akan bantu nanti Pak. Saya kemarin jumpa Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, mau berangkat sini. Nah, saya dah ada beritahu. Dia nelpon saya, jumpa dulu Pak Anas. Saya tanya, jumpa apa dengan saya Pak? Saya ini kan mantan narapidana, ya. Tak ada masalah nih Pak kan. Yang begini-begini ini Pak. Kita harus bagaimana memperjuangkan dana-dana APBN. Seharusnya kita ini dana kita 1,8 tadi ya. Tidak bisa 1,8, kita penghasil minyak. Ini Pak, berdasarkan survei saya tanya kemarin dengan Chevron. Ini minyak di darat Sinabua Bagan ini. Mulai dari jumrah pematang tombak, mulai Rantu Bais Pak, Rantu Bais sampai ke pematang tombak. Dari pematang tombak sampai ke Sinaboy. Itu minyaknya kalah nanti Bengkalis, kalah Duri Pak. Kalau ini sudah dibuka oleh Caltech, oleh Chevron, kalah. Yang ini harus kita siapkan tenaga-tenaga kita untuk membangun. Harus kita siapkan tenaga-tenaga kita bagaimana merebut dana itu. Sebab kita dapat dana perimbangan 15%. 9%. Ya, 9% untuk provinsi, 6% untuk kita. Kalau tidak nanti, sekarang aja udah berapa tadi? 1,8 triliun. Seharusnya 3,6 triliun. Seharusnya. Lawan pusat itu Pak. Anggota DPRD jangan takut. Saya aja rakyat biasa tak takut, apalagi anggota DPRD. Nah, itu. Ini mohon maaf. Demi untuk bagaimana Kabupaten Rokan Hilir bisa maju. Bertambah maju. Saya kemarin keliling-keliling Pak di Kabupaten Rokan Hilir ini. Cantik Pak, tepi laut sudah cantik, semua dah bagus. Cuma tinggal kita menambah bangunan. Ini Pak Ketua ya, menambah bangunan. Di tepi laut sana kalau saya tengok-tengok kemarin cuma kantor saja. Kalau kantor saja berarti cuma tak ramai. Kalau kantor saja paling-paling dari jam 8 sampai jam 2, katakanlah jam 4 sekarang sudah tutup. Bagaimana membangun perumahan-perumahan penduduk di daerah sana itu Pak. Kita perjuangkan. Ada rumah namanya rumah layak huni. Mengapa tidak kita perjuangkan rumah layak huni yang ke pusat tersebut? Saya kemarin Pak di Sukamiskin, kebetulan saya kenal namanya Didin orang Purwakarta, juga sama-sama narapidana di sana. Sekarang tak narapidana lagi, jadi sudah mantan. Tadi disebut mantan-mantan. Saya ikut memperjuangkan Kabupaten Purwakarta tersebut dapat dana. Dapat kita perjuangkan, bisa kita perjuangkan Pak. Tinggal cara kita lagi. Cara kita lagi. Harus kita perjuangkan bagaimana kita bisa mencapai 5 triliun Kabupaten Rokan Hilir ini. Jangan hanya 1,8 triliun. Kita penghasil minyak terbesar. Nanti ini kalah nanti minyak duri Pak. Yang di darat Sinaboy ini kalah minyak duri. Yang dari Bentayan pematang
Batu Hampar sampai ke Senaboy ini itu kalah Pak, minyak duri. Nah ini masih banyak hal-hal yang kita kekurangan kepada rakyat. Masih banyak penduduk kita yang miskin ya Pak ya. Saya Pak di Sukamiskin tiba-tiba masuk telepon. Siapa orang ini? Itu dia SMS. Saya, tak usah saya sebut orang, perempuan. Saya dari Kabupaten Rokan Hilir Pak, dari Bagas VIP. Tolong kirimkan Pak saya duit untuk beli beras. Betul tak kejadian Pak? Kok ini orang ini terbalik ini? Seharusnya dia membantu saya karena saya dalam penjara ya Pak ya. Kok dia saya dalam penjara dia minta bantu? Ini salah betul di situ kan. Nah, ini Pak Ketua. Nah, ini Pak Ketua. Mari saya bantu nanti. Pak Bupatinya kita bantu. Tapi sama-sama berjuang Pak. Saya insya Allah di pusat itu masih banyak kenalan lah. Biarpun masuk penjara, sering juga orang pusat itu datang ke tempat saya Pak. Saya dalam penjara di Sukamiskin. Saya ada masuk penjara di Sukamiskin Pak, tak pernah tidur di penjara. Saya di penjara itu 1,5 meter kali 3 meter. 10 menit lah Kak. Ada Nasarudin namanya. 10 menit saya tu, mak saya ini mati ni. Kamarnya kecil, pintunya kecil. Ini tak bernapas. Tapi alhamdulillah ada Nasarudin namanya. Langsung dikeluarkannya saya. Tidur di kamar dia. Dari situ saya tak pernah lagi tidur di situ. Saya selama di Sukamiskin tidur di rumah sakit. Asal ditanya orang, sakit. Ya demi keselamatan ya Pak ya. Demi keselamatan. Bapak nanti begitu juga. Demi. Bapak juga harus begitu ya kan. Nah, maksud saya bapak harus begitu itu bukan macam saya tadi. Dalam rangka bapak memperjuangkan bagaimana dana pusat itu masuk, bapak jangan jujur. Jujur nak akan dapat Pak. Harus bohong-bohong dikit. Jangan banyak betul bohong. Berdosa kita, enak. Kemudian juga harus digertak orang pusat itu. Kalau Tuan tidak mau mengasih kami dana banyak karena kami penghasil minyak terbesar, kami merdeka sendiri. Oh takut orang pusat Pak. Takut orang pusat. Tak mungkin kita merdeka ya Pak ya. Kita tentara ada. Pusat banyak tentara mati kita nanti. Cuma gertak saja, ya nak. Kami kemarin kompromi di Sukamiskin itu Pak. Gubernur Sumatera ini 7. Gubernur Sumatera kan 10. 7 dalam penjara Sukamiskin Pak. Habis Gubernur Sumatera itu masuk penjara semua. Iya Pak. Dan saya yang tertua. Yang tertua di Sukamiskin itu saya. Umur saya 80 tahun. Nah, sekarang di sini mungkin saya juga yang tua. Iya kan? Nah, jadi orang itu menganggap, kadang-kadang saya disuruh berceramah. Coba, Pak Gubernur, di Sukamiskin orang masih manggil saya Gubernur, ya kan? Oh, Gubernur Kepulauan Riau baru masuk. Gubernur Kepulauan Riau baru masuk Pak. Baru 2 bulan lalu masuk. Sampai ke muka pintu penjara itu, dia telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia Pak? Nordin. Nordin mana saya? Nordin dari Kepulauan Riau. Saya Gubernur Kepulauan Riau. Apa kabar Kepulauan Riau? Masih maju? Nanti saya datang ke sana. Kepulauan Riau kalau saya dah keluar. Nak, saya ini di muka penjara Pak. Mengapa di muka penjara? Saya masuk penjara juga sama bapak kata dia. Jadi banyak gubernur itu masuk penjara. Pak Gubernur Sumatera 8 dari 10 gubernur Sumatera 8 masuk penjara. Jadi karena sudah banyak lebih dari separuh, saya pun tak risau lagi. Ini nak berarti menang. Berarti kami menang. Ya 8 dari 10 gubernur masuk 8 masuk penjara. Berarti kita menang. Hal-hal yang begini inilah Pak yang perlu Pak Ketua ya. Kita perlu bagaimana membangun negeri kita tercinta ini. Semalam saya jalan-jalan, ini masih bisa dibuat perumahan masyarakat.
Kita perjuangan nanti Pak. Saya bantu Bapak memperjuangan. Saya tak minta duit, ongkos pesawat saya tanggung sendiri. Cuma ongkos pesawat Bapak lah nanggung. Ya, sebab Bapak masih ada honor, saya kan tak ada honor. Ya, bisa kita berjuang ke Jakarta. Insya Allah bisa Pak. Ke Bappenas. Rumah miskin ini di mana? Rumah rakyat ini, PU. Kita jumpa Menteri PU. Saya kenal, alhamdulillah Pak. Biarpun narapidana kenal juga lah, ya. Itu yang perlu nanti kita perjuangkan. Kita perjuangkan jalan-jalan, kita pergi ke PU. Itu yang harus kita hingga dapat nanti kita tinggalkan. Bapak nanti kan tak selamanya Bapak jadi ketua DPRD, ya nak? Entah ke bila-bila bonti, ya nak? Selagi kita menjadi ketua DPRD, selagi kita jadi bupati, kita sumbangkan tenaga dan pikiran kita untuk Kabupaten Rokan Hilir ini. Itu Pak. Jangan Bapak dah jadi ketua DPRD, duduk muka ketuk palu berkebanyak, ya nak? Bapak perjuangan, insyaAllah. Ini bagan CPIP ini sudah bagus. Saya di sana Pak, datang orang Bengkalis 6 orang. Dia minta ini, maaf ya Pak, pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Ini Provinsi Riau Pesisir ini jadi Pak. Ya Pak jadi, yakinlah. Saya targetkan 3 bulan lagi jadi Provinsi Riau Pesisir. Betul Pak. Sebab saya kenal sama orang tu. Saya kenal sama orang tu. 3 bulan lagi Provinsi Riau Pesisir jadi. Sekarang yang menjadi masalah kita, apakah ibu kotanya di Bengkalis atau ibu kotanya di Bagan CPIP? Itu sekarang yang kita rebut. Kalau sudah terjadi Provinsi Riau Pesisir, itu tidak kurang dari 1.000 orang kita menerima pegawai. Anak-anak kita bisa masuk. Anak-anak Bapak mana yang sudah besar bisa jadi pegawai. Sekarang mata pencarian susah. Kita rebut supaya ibu kota Provinsi Riau Pesisir itu di Bagan CPIP. Tapi jangan di Bagan yang betul. Tapi namanya di Bagan. Antara kita buat nanti antara Sinaboy dan Bagan. Kita cari tanah kosong. Saya kemarin bicara dengan orang pusat, harus siapkan tanah 400 hektar Pak, untuk perkantoran Provinsi Riau Pesisir. Ini anak-anak kita dapat nanti Pak, anak Bapak dapat. Ditambahkan nanti anak-anak anggota DPRD ini lah, ya. Ya, Bapak urus bagus bisa Pak, diurus bagus-bagus insya Allah dapat. Nanti saya kasih petunjuk lah. Bukan kasih petunjuk, kasih informasi lah. Petunjuk tak sedap. Bila saya ini kan anggota rakyat biasa, kalau Bapak anggota dewan, ya. Bapak ngasih petunjuk sama saya, ya kan? Ini bagaimana Provinsi Riau Pesisir itu, kalau Bapak setuju, ibu kotanya di Bagan CPIP antara Sinaboy dengan Bagan, atau antara Sinaboy dengan Dumai. Kira-kira 1 kilometer atau 2 kilometer dari Sinaboy kita buat kota baru. Buat kota baru Pak. Jangan di Bagan. Kalau sudah terjadi itu nanti Provinsi Riau Pesisir, ibu kotanya Bagan CPIP. Bagan CPIP ini menjadi kota media. Berarti wali kota. Nampak kan? Berarti Bupati Rokan Hilir kita pindahkan ke mana? Kemarin datang orang Pujut sama saya waktu saya di Pekanbaru. Tolonglah Pak kami menjadi Rokan Tengah. Saya tanya, masa minta tolong dengan narapidana? Pandai Bapak lah. Saya kalau itu dah kita jadikan nanti itu Pujut itu Kabupaten Rokan Tengah. Kalau perlu nanti Bagan Batu itu kita jadikan kota media. Kubu kita jadikan kabupaten. Anggota dewan tambah banyak. Ada mata pencarian kawan dapat menjadi anggota dewan, ini Pak. Kemudian juga anak-anaknya bisa jadi pegawai. Banyak sekali keuntungnya Pak Ketua. Kalau dapat kita menciptakan itu banyak keuntungnya. Saya akan bantu. Saya akan bantu bagaimana Provinsi Riau Pesisir ini terwujud dan perjuangkan bagaimana ibu kotanya di Bagan CPIP. Meskipun duduknya tidak Bagan CPIP, kita buat Bagan CPIP.
Ini Bengkalis sangat berambisi betul Pak. Bengkalis minta betul tu. Kemarin datang orang dari Bengkalis 6 orang ke Sukamiskin. Minta, dia manggil saya ayah. Minta ayah supaya ibu kotanya di Bengkalis. Saya tengok dulu lah. Saya dah jumpa dengan Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Waktu saya mau pulang sini dah jumpa. Tolong Pak. InsyaAllah Pak. Ayah hendak apa? Orang sana manggil saya Datuk Pak. Kalau orang di Bandung semua manggil saya Datuk. Sebut waktu itu sebut bapak ni apa? Saya ni orang keturunan orang Sultan Siak. Jadi kalau keturunan Sultan Siak itu saya digelar Datuk. Saya kalau manggil Datuk. Terima kasihlah ya kan. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Sekali lagi Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, dengan Pak Bupati kemarin juga saya beritahu, dengan Pak Yatno. Sekarang dia non aktif kan? Non aktif karena mencalon lagi jadi bupati. Saya terlambat lepas semalam, kalau cepat saya lepas semalam, mau juga saya mencalon tu nak. Terlambat lepas, lambat betul orang melepang saya kan. Mencalon saya terserahlah, mau pilih tak pilih, terserahlah. Cuma saya kemarin kalau saya mencalon berat juga. Payah juga menang. Sebab dibantai nanti oleh calon lain. Kita jangan pilih mantan narapidana. Matilah saya. Ya? Saya kata tahu salah saya mencalon lagi ya nak. Kalau begitu cara. Ini Pak harapan kita Pak Ketua, pimpinan anggota Dewan. Saya bantu Pak. Kita masukkan dana pusat itu ke Kabupaten Rokan Hilir. Apa yang harus kita bangun? Kalau saya perumah rakyat perlu kita bangun. Kita minta agak-agak 300 unit rumah rakyat. Cuma nanti kalau setuju Pemda Rokan Hilir, supaya rumah rakyat itu cantik, yang dikasihkan tipe 36. Kita jadikan tipe 60, kita tambah duitnya. Kalau setuju nanti. Kalau tipe 36 kecil betul Pak. Kita jadikan tipe 60. Masyarakat pun kita bimbing masyarakat bagus-bagus. Itulah yang bisa kita perjuangkan. Termasuk yakin dapat Pak. Yakin Bapak. Nanti Bapak Ketua DPRD. Nanti saya di Jakarta, saya beritahu semua nanti itu ke DPRD Rokan Hilir mau jumpa Bapak. Tolong. Nanti Bapak jumpalah. Bapak pun harus pura-pura tak kenal sama saya. Ya nak? Kalau kenal nanti tahu dia buka kaki, nanti marahlah dia nak. Itu. Saya kira itu yang dapat sambutan kami pada pagi hari ini. Tidak lain harapan kita bersama bagaimana kita memajukan kampung halaman kita ini yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir. Karena itu dulu tidak semudah itu memperjuangkan kabupaten ini. Saya masih ingat tu. Saya itu ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Saya ikut menandatangani terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir. Dan orang Bengkalis waktu itu marah. Akhirnya saya sebagai ketua DPRD ini pindah ke daerah pemilihan, pindah ke Rokan Hilir. Alhamdulillah sampai Rokan Hilir masih dipilih orang jadi ketua. Pilih mula-mula tak mau juga orang tu. Terus lagi anak sini kan. Jadi ketua ni. Saya tak jadi ketua, saya pun tak ada masalah, ya. Menjadilah tuan. Cuma maju nak Rokan Hilir ni, ya kan? Itu yang perlu Pak. Kita jangan ada tujuan Pak. Bagaimana membangun Kabupaten Rokan Hilir. Itu tujuan kita pertama. Soal partai politik mau menang pemilu itu lain lagi. Ini 4 calon. 4 calon bupati Pak ya. 4 ya. 4 calon bupati. Bapak lah milih. Orang datang tanya sama saya. Saya kemarin di situ sedang garuk-garuk tangan. Begini kan tangan saya. Ini Pak Anas nomor 4 ni kata dia. Katakan saya tangan saya gatal saya kata. Coba betul nak. Kita belum ada buat pilih Pak. Belum ada buat pilihan. Bapak terserah. Tapi pilih bagaimana orang yang mau membangun kampung halaman kita ini. Orang yang bisa memperjuangkan dana-dana pusat tersebut masuk ke daerah. Jangan hanya dana kita yang ada di sini. Itu paling penting Pak. Orang bagaimana bisa kesian dengan orang-orang yang miskin.
Kalau kita menolong orang miskin berpahala, Pak. Banyak pahala. Itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi. Mohon maaf atas segala. Kalau ada kesalahan dalam sambutan saya ini. Saya mohon maaf, tak sengaja, Pak. Kadang-kadang saya tegak muka ni macam bupati juga lagi. Padahal tak ada bupati lagi dia nak. Lupa. Ya kan? Lupa. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita semua dan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.